manajerial seorang leaders itu diperlukan. Karena kalau pemimpin tidak punya kemampuan manajerial ini mendukung komunikasi mereka, maka isinya nggak ada. Tadi salah satu pesan dalam 7 C's of Communication, itu pesannya harus konkret, harus benar, ya, informatif dan sebagainya. Bagaimana pemimpin bisa ngomong tentang evaluasi, pertanggungjawaban kalau mereka nggak mengerti bagaimana membuat managerial reporting? Bagaimana pemimpin bisa memberikan atau arahan-arahan yang sifatnya dengan kebijakan yang tepat dan lain sebagainya kalau mereka tidak punya keterampilan untuk membuat business planning? Ya, jadi ada keterampilan-keterampilan yang perlu dimiliki oleh leaders. Ada 4 ini menurut saya paling penting, yaitu kemampuan untuk membuat business plan, membuat budgeting plan, membuat reporting managerial, dan productivity managerial. Bagaimana mengelola karyawan dan sebagainya. Communication is really important, tapi dalam level structuring, only in level this, ya, kita butuh keterampilan manajerial. Ya, karena ini berhubungan dengan struktural saya. Perannya sebagai key manager, supervisor, director. Kalau nggak punya ini, maka nggak bisa jalan, ya. Ini yang paling penting isi pesannya. Ya. Jadi supporting, tapi nggak lengkap nggak bisa. Saya harus bahas karena ini harus ada. Ya, nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman sekalian. Ya, jadi pastikan bahwa ketika Anda leaders atau Anda punya leaders di bawah Anda, mereka bukan hanya juga tahu bagaimana delivery-nya, tadi saya juga kasih clue-nya, tapi juga punya keterampilan manajerial. Loh, apa yang mau dikomunikasikan kalau misalkan business plan-nya salah, reporting-nya salah, gitu ya, nggak ngerti cara mengevaluate productivity. Kemampuan manajerial yang penting dalam level structure, jadi pastikan itu ya, teman-teman sekalian. Oke, saya akan lanjut ya. Ini adalah bagian yang pertama, yaitu peran seorang leader dalam hal structuring, teman-teman sekalian. Ya, oke. Yang kedua saya akan lanjutkan, yaitu facilitating, menjadi fasilitator, memfasilitasi. Ini adalah peran seorang pemimpin sebagai jembatan. Kenapa kadang-kadang ada pesan dari pimpinan puncak kemudian tidak bisa sampai ke bawah? Mungkin the problem sebagian besar bukan karena pesannya kurang menarik, isinya, tetapi karena ada beberapa level di middle yang tidak bisa menjadi fasilitator yang bagus, nggak bisa jadi jembatan yang baik, entah itu dari atas ke bawah, entah itu dari timnya. Maka ada level kedua, komunikasi diperlukan dalam peran seorang leader sebagai facilitator.